Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3 Manja Podcast. Kembali lagi di Manja Podcast bareng saya Rika Agnes Pusparani. Di Manja Podcast kali ini kita kedatangan tamu dari Madrasah Aliyah Al-Ittihad. Di sini ada Bapak Kepala Madrasah Al-Ittihad, Dr. Agus Ihwan Mamudi, MSI. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, sehat, semangat, sukses, mulia. Alhamdulillah. Gimana tadi perjalanan dari Malang ke Lumajang? Cukup menarik dari Lumajang karena bermodal semangat dan ingin bersilaturahmi. Perjalanannya lancar walaupun terhambat hal-hal kecil, tapi alhamdulillah semuanya lancar. Oke, alhamdulillah berarti kalau perjalanannya lancar. Mungkin langsung masuk ke pertanyaan aja ya. Iya. Nah, untuk Bapak sendiri mengapa memilih Lumajang, MA Plus Lumajang untuk tempat studi tiru? Iya, yang pertama ada yang ingin kami cari dan di Lumajang itu ada, yakni satu, Lumajang adalah plus keterampilan yang sudah menghasilkan prestasi-prestasi. Yang kedua, kami juga kenal baik dengan Kepala Madrasah Bapak Edi Nanang yang luar biasa, dan silaturahmi ini harus kita rajut sehingga Lumajang ini saya pikir adalah yang tepat. Kami sudah memilih beberapa tapi Gusti Allah justru malah ini yang kemudian dipertemukan, dan ternyata memang Lumajang adalah yang luar biasa. Ya, ngomong-ngomong prestasi, Bapak tahu nyaman Lumajang ini berprestasi di bidang apa? Yang pertama waktu sama-sama ke Palembang. Ke Palembang waktu itu Lumajang ikut, salah satunya mengikuti di keterampilan di busana, dan di busana saat itu juga juara 2 kalau tidak salah. Yang kedua, kami melihat di robotikanya juga sudah jalan melalui website. Yang ketiga juga beberapa teman misalnya dari Banyuwangi juga melakukan studi tiru ke sini, sehingga ini saya pikir adalah mitra sharing yang bagus dan tepat. Ngomong-ngomong di Palembang nih, kemarin berarti sudah ikut lomba di Palembang? Kita ke Palembang itu undangannya adalah undangan untuk musyawarah, ya, untuk kepala sekolah keterampilan se-Indonesia berkumpul di Lumajang untuk membahas strategi-strategi terkait dengan itu. Untuk perlombaan kita masih belum mengikutinya karena memang informasi yang nyampe ke kami itu kira-kira seminggu sebelum kegiatan, jadi memang sangat mendadak yang ke swasta. Iya. Untuk selanjutnya nih kan Mbak katanya mau ada lomba MA Plus lagi di Kalimantan, apakah tertarik untuk mengikuti? Insya Allah, itu kemarin sempat ngobrol dengan beberapa gurunya untuk ingin mengikuti itu. Tanggal berapa itu ya? Kurang tahu juga ya, di Kalimantan apa di Lombok? Kalimantan ya. Oke. Mungkin masuk ke pertanyaan yang kedua. Gimana kesan dan pesan Bapak setelah melihat MA Plus keterampilan Lumajang? Kesannya? Yang pertama, kami mengapresiasi sangat positif karena satu sudah tertata. Yang tertata itu terbukti dari kerjasama yang bagus dengan salah satu perguruan tinggi yang bagus, ITS misalnya. Yang kedua juga tertata saya lihat dari kurikulumnya. Yang ketiga juga saya lihat tertata dari sisi evaluasinya, termasuk juga dari magangnya. Yang ketiga juga saya lihat sertifikat-sertifikat yang telah dihasilkan oleh anak-anak keterampilan ini juga telah diapresiasi atau diakui oleh yang lain. Jadi ini namanya madrasah yang plus keterampilan, karena saat ini ada sebuah fenomena bahwa anak-anak lulusan sanawiyah atau SMP itu inginnya malah ke SMK ya. Itu bagus menurut saya, tetapi saya baru baca di berita di Februari 2024 ternyata angka terbesar pengangguran itu justru disumbangkan oleh SMK. Saya tidak secara lembaga SMK-nya intinya,
Tetapi bahwa untuk menjadi orang itu bisa berkarya, orang itu bisa eksis, bukan hanya hard skill, Tapi bukan juga soft hanya skill. dilatih untuk bisa ini bisa itu. Tapi di madrasah yang penekanannya adalah di soft skill, gitu ya. Maka kalau soft skill dan akhlaknya, mentalnya ditata, itu bukan hanya sebagai seorang pekerja, tapi bisa-bisa sebagai pencipta kerja, bisa sebagai pemimpin pekerja. Nah, ini juga harus kita pertahankan SMK keterampilan, dan juga memberi masukan kepada SMK bahwa jangan mencetak para buruh-buruh atau para pekerja, mencetaklah mereka-mereka yang memang menjadi orang-orang yang bekerja untuk menjadi berarti, gitu ya. Sehingga angka pengangguran itu saya pikir juga harus dilihat kembali, ya, dilihat kembali. Mungkin suatu saat di Aliyah kan juga ada dulu madrasah Aliyah kejuruan atau MAK, ada madrasah Aliyah keagamaan, MAK, madrasah kejuruan juga ada. Kalau nggak salah di Indonesia ada 2 itu, madrasah Aliyah kejuruan. Tetapi sekali lagi, mindset mencetak orang sebagai pekerja yang lebih rendah lagi adalah sebagai buruh, itu saya pikir harus ditingkatkan, harus ditingkatkan, sehingga bukan menjadi orang-orang yang baru bekerja motong, baru ini ada masuk sedikit pindah, ini di madrasah Aliyah keterampilan ini tidak dididik seperti itu, gitu ya. Jadi ini harus dipertahankan dan ditingkatkan. Berarti menurut Bapak, karena adanya MA Plus keterampilan ini bisa buat anak-anak itu juga tidak bisa bersaing di dunia kerja juga setelah lulus. Iya, karena madrasah Aliyah itu sebenarnya memang bukan diarahkan untuk bekerja, ya, diarahkan untuk melanjutkan. Tetapi kan dari kondisi real di lapangan, tidak semua anak lulusan sekolah menengah atas atau madrasah Aliyah itu dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Iya. Tetapi sebenarnya anak-anak MA Aliyah itu sudah dibiasakan untuk di tujuan pendidikannya UNESCO itu yang keempat, yang tertinggi itu learning to live together, belajar untuk bisa hidup bersama dengan orang lain, dengan masyarakat. Ini tujuan tertinggi di dalam pendidikan. Kalau yang pertama adanya hanya live to know, learning to know, belajar hanya untuk mengetahui. Learning to do, belajar untuk bisa melakukan sesuatu. Kalau hanya sampai situ, ini yang saya sebut bahwa kenapa angka pengangguran itu banyak di situ, karena pasti berhenti di life to do, learning to do. Ada yang ketiga learning to be, untuk menjadi seseorang yang bermakna, berarti. Nah, di madrasah Aliyah tidak berhenti sampai hanya di learning to do, tetapi ada sampai pada learning to be, menjadi sesuatu yang bermakna, berarti, dan bisa berbuat baik. Yang terakhir bagaimana di madrasah kan tadi saya lihat diterjunkan di sini. Ternyata untuk mengambil foto dia harus terjun kemana, dia harus membantu apa, dia harus ini. Itu bagus sekali. Jadi tidak hanya cuma materi saja, kita juga praktek terjun ke masyarakat. Dan bukan hanya dalam tanda kutip gak golek bayaran lah. Nah, mencari pengalaman. Kalau bayaran tetapi mencari berbagi kebaikan, dan itu pasti akan ikut itu bayarannya. Oke, baik. Untuk di MA Aliyah sendiri sudah berapa lama ada MA Plus keterampilan? MA Plus keterampilan di akhir 2019, 2020, ya. 5 tahun yang lalu. Sudah hampir 4 tahun, ya. Iya. Hampir 4 tahun, ini kan 2024, ya, di akhir 2020. Di akhir 2020 itu MA keterampilan, tapi kena pandemi saat itu. Iya. Plus keterampilan, dan tahun ini kita baru meluluskan yang lulusan keterampilan. Baru tahun ini yang lulusan MA keterampilan baru tahun ini. Berarti tahun berapa itu, ya? Ini tahun 2003, 2004, 2021, ya 2021, ya 20 akhir 2020. Iya. Oke. Berarti cukup banyak juga pengalamannya di MA keterampilan. Keterampilan, iya. Kami ada pesantren, jadi tidak bisa sefleksibel jam 3 harus madrasah diniyah, sehingga mengatur waktunya juga harus sedemikian rupa, dan itu saya anggap bukan kekurangan. Saya anggap bahwa ini adalah
kekhasan yang harus dicari, sisi-sisi yang bisa dipertemukan. Berarti harus bisa membalanskan antara pesantren dengan ya, di mana keterampilan kan juga tidak bisa dimasukkan di full jam pelajaran karena ada jam pelajaran banyak. Di luar jam pelajaran, pulang sekolah jam setengah 3 atau 14.15 sampai setengah 3, jam 3 mereka sudah harus jadi menata sedemikian rupa ini, yang kecuali Sabtu dan Jumat itu memang pulangnya agak cepat. Ya, baru siangnya bisa agak maksimal untuk melakukan pembelajaran keterampilan lebih dalam. Berarti ada waktu di Sabtu dan Ahad, Jumat, Sabtu, Ahad. Itu waktu agak free gitu. Kan kalau Sabtu jam 1 sudah pulang, kalau Jumat jam setengah 11 sudah pulang. Oke, mungkin kita bisa masuk di pertanyaan yang terakhir. Bagaimana harapan Bapak untuk MA Plus keterampilan ke depan? Iya, tadi saya sebut bahwa sejak dulu pendidikan ini adalah ingin mendidikan manusia ini adalah manusia yang tujuan pendidikan kan menjadi manusia lebih baik. Yang kedua, tujuan pendidikan di Pendidikan Pendidikan Nasional kan dia menjadi manusia lebih baik dan menjadi manusia yang berarti. Nah, di MA keterampilan ini nyambung sebenarnya dengan pendidikan sejak zaman dulu. Dulu kalau sekolah itu kan pasti disuruh bersih masjid, disuruh bantu masyarakat, disuruh gini, disuruh itu. Karena dulu ya itu yang bisa dilakukan. Dan dari dulu memang orang-orang madrasah itu memang sudah diterjunkan, suruh bantu di sawah, suruh bantu di Tegal, kalau di sekolah sekitar madrasahnya ada itu. Sejak dulu memang dilatih di madrasah itu untuk bermakna. Dalam ilmu psikologi namanya emotional quotient-nya itu benar-benar diperhatikan, dan itu mempengaruhi kesuksesan. Dan madrasah aliyah itu dengan madrasah keterampilan ini sebenarnya mengembalikan kepada tujuan pendidikan yang sebenarnya, bahwa hanya bukan penagungan otak tapi juga pembentukan watak. Dan ini salah satunya beda kok siswa yang hanya dikasih pelajaran tok dengan anak yang seperti sampean ini dimasukkan di sini. Seperti ini kalau di masyarakat bisa banyak bermanfaat, di tempat kerja bisa banyak bermanfaat, dan ini adalah tujuan pendidikan madrasah. Maka MA Plus keterampilan ini harus senantiasa dilakukan peningkatan, dan ini jangan hanya berhenti kepada Kementerian Agama di Jakarta sana, jangan hanya membentuk madrasah aliyah keterampilan, tapi kemudian seperti apa kelanjutannya. Artinya jangan hanya suka membuat SK gitu ya, tapi kemudian tidak hanya buat SK terus sudah gitu, jangan gitu ya. Karena ini memang bagus pemikiran, penggoda pemikiran dari Kementerian Agama yang bagus, tapi jangan hanya berhenti sampai pembentukan SK. Saya tidak yakin bahwa semua madrasah keterampilan yang dibentuk oleh Kementerian Agama ini diberi dukungan yang bagus setelah SK itu turun gitu ya. Walaupun sebenarnya madrasah-madrasah apalagi swasta diberi, alhamdulillah, nggak diberi juga alhamdulillah, kita sudah dipayungi payung itu juga. Tapi para di Jakarta sana punya kewajiban gitu ya. Ojo mek mari ngerabi terus gak direken. Itu padha karo mari ngerabi gak direken gitu ya. Maka rekenlah biar nggak berdosa gitu ya, Pak Menteri itu. Jadi seperti halnya apa ya? Ini kita butuh dukungan lagi dari bukan ya, itu sudah kewajiban lah, saya pikir sudah kewajiban. Nah, artinya untuk menjadi bagus itu ada syarat rukunnya. Salah satunya ya kita punya di bawah sudah sedemikian rupa, ya di atas sudah kewajibannya. Mungkin cukup sekian dari Manja Podcast kali ini. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya di Manja Podcast kali ini. Saya selaku host pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.